Ya, oke guys, selamat siang. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 29 Oktober, sekitar jam setengah satu siang ya guys ya. Ya, hari ini kita akan membahas laporan keuangan lagi guys ya. Ini adalah laporan keuangan dari sektor batubara juga ya, sama seperti kemarin PTBA begitu. Nah, emiten yang siang hari ini kita bahas laporan keuangannya itu adalah MBAP ya, Mitra Bara Adi Perkasa begitu. Oke, ya mungkin beberapa waktu ke depan ya kita akan rutin membahas laporan keuangan begitu, laporan keuangan kuartal 3 ya, karena memang musimnya gitu ya, lagi musimnya kayak gitu. Dan itu laporan keuangan itu biasanya eh, ya hari dimana kita memutuskan apakah masih hold ya ataupun mau entry atau enggak begitu ya. Itu sih guys. Oke, langsung aja kita lihat di sini untuk kuartal 3 yang ini berarti ya, kuartal 3 2022 guys. Ya, yang pertama kita akan lihat asetnya dulu ya guys ya. Ya sebetulnya eh, biasanya kita membahas ekuitas dan laba aja, tapi ini berhubung banyak waktu juga, jadi kita lihat ya untuk asetnya. Oke, aset di sini jumlah aset 327 juta dolar ya guys ya. Ya guys, perlu diingat ketika kalian membaca laporan keuangan, kalian juga harus melihat ini ya guys, mata uang pelaporannya ya. Di sini kan pakai dolar Amerika, jadi nanti kita konversikan dulu ke dalam rupiah begitu. Nah, berarti di sini penulisan 327 juta itu adalah 327 juta dolar guys, kayak gitu. Nah, ini apakah ada kenaikan? Kita langsung bandingkan aja dengan kuartal 2 guys. Kenapa dengan kuartal 2 tidak dengan kuartal 3 2021? Karena memang mungkin sudah ada yang berkurang atau penambahan aset begitu. Kita kan update-nya itu kan dari kuartal 2 ke kuartal 3 guys. Jadi kita bandingkan dengan kuartal 2 kayak gitu ya. Oke, di sini kita lihat aset, jumlah aset. Ya, ini 323 juta dolar. 327 ya, ada penambahan 4 juta dolar guys ya di kuartal 3. Oke, aset bagus, kemudian liabilitas ya jangka panjang. Nah, ini jangka pendeknya 52 juta dolar kalau yang kuartal 2. Kalau kuartal 3-nya liabilitas jangka pendek 80. Wih, lumayan juga nih guys ya kenaikannya. Ya, dari liabilitas jangka pendeknya ada kenaikan guys. Ya, dari 52 juta dolar menjadi 89 juta dolar guys. Kemudian untuk jangka panjangnya kita lihat di sini, jangka panjang 4,5 juta dolar menjadi 4,3. Oke, di sini ada penurunan ya, penurunan liabilitas di jangka panjangnya. Dari yang semula 4,5 juta dolar menjadi 4,3 juta dolar. Artinya di sini ya bagus sih, maksudnya ada penurunan liabilitas begitu ya di kuartal 3 ini untuk hutang jangka panjangnya. Kemudian untuk jumlah liabilitasnya semua yang kuartal 3-nya 93 juta dolar ya, naik ya karena memang untuk di jangka pendek sendiri memang ada kenaikan gitu ya, dan juga lumayan juga nih kenaikannya. Ya menurut saya sih memang eh, kalau utangnya itu masih dalam hal yang wajar ya, artinya lebih kurang dari labanya begitu ya, nggak masalah juga. Nanti kita lihat labanya berapa kayak gitu kan. Oke, itu sih guys. Ya langsung aja di sini yang kedua itu ya guys, untuk poin yang pertama liabilitas, ya poin yang kedua liabilitas. Tadi yang pertama aset, kedua liabilitas, yang ketiga yaitu ekuitasnya guys. Ekuitas kita fokus di sini. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik induk 232 juta dolar ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 3. Nah, kalau ekuitas dan laba ya, kalau saya sih lebih prefer untuk membandingkan dengan kuartal 3 di tahun 2021 guys. Kenapa begitu? Ya karena memang kita harus bandingkan, maksudnya kan itu musiman guys.
ya musim Oktober tahun lalu dengan musim Oktober tahun ini itu kan yang lebih apa ya, perbandingannya lebih nyata gitu, lebih kondisinya pun juga sama, iklimnya pun juga sama begitu loh. Jadi ya saya lebih baik untuk prefer membandingkan dengan kuartal 3 2021 begitu ya. Itu sih guys. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Ya guys, sorry tadi internetnya mati guys. Ya, lanjut ya. Untuk ekuitas ya guys. Ya, di sini untuk ekuitas kuartal 3-nya 232 juta dolar. Di kuartal 3 2021 itu sebesar 148 juta dolar. Artinya di sini mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? Ya udah kita hitung aja ya. Ini kan di kuartal 3 2022-nya 323 juta dolar ya guys ya. Ini dikurangin dengan kuartal 3 2021-nya 148. 148. Oke, ada kenaikan 175 juta dolar guys. Ya, kalau kita bandingkan dengan secara years on years gitu ya, YOY ya gitu ya. Nah itu guys, artinya di sini ya ekuitas kalau cenderung naik sih ya nggak masalah sih. Nah kalau kita lihat di sini untuk ekuitas sendiri itu lebih gede daripada utangnya ya. Artinya kemampuan dia untuk membayar hutangnya sih kalau kita ya, kalau kita pahami nggak ada masalah gitu loh ya. Selama memang hutangnya lebih kecil daripada ekuitas dan labanya begitu ya. Itu sih guys. Oke, kalau kalian mau bandingkan juga dengan ekuitas di kuartal 2 guys, coba kita lihat di sini untuk ekuitas kuartal 2 267 untuk kuartal 2-nya. Kalau kuartal 3-nya 232. Ya, di sini ada mengalami penurunan ya sebesar 30 juta dolar kayak gitu. Ya, sampai sini sih kalau kita bandingkan dengan secara years on years ya dan Q&Q begitu, kalau years on years-nya mengalami kenaikan, tapi secara Q&Q itu mengalami penurunan. Ya, penurunannya sebesar 60 juta dolar. Begitu. Kalau kenaikannya tadi years on years itu adalah mana tadi ya? Oh, 7 berapa ya? 170 jutaan ya guys ya. Ini kalkulatornya ketutup guys. Nah, ya. Oke, ya. Lanjut ya guys. Ini berarti kalau dari segi ekuitas ya mengalami penurunan secara Q&Q begitu, tapi mengalami kenaikan secara years on years. Ya, kalau kita mau pastikan apakah masih hold atau enggak, kemudian mau entry atau enggak itu enggak sampai di sini aja. Kita juga harus melihat laba dan terakhir adalah dividend yield-nya. Seperti itu. Oke, untuk laba sendiri di sini 162 juta dolar guys, ya. Kalau di kuartal 3 2021, nah ini 48 ya, ada kenaikan cukup signifikan guys ya. Kenaikannya juga lumayan juga nih ya. Sekitar 120 juta dolar guys. Kenaikan untuk laba secara years on years. Kalau kita lihat untuk Q&Q-nya guys, kita lihat di sini 111 juta dolar ya. Dan ini 162 juta dolar. Artinya di sini ada peningkatan ya. Ada peningkatan guys. Nah, peningkatannya berapa? Ya memang kalau saya rasa sih tidak lebih daripada peningkatan dari kuartal 1 ke kuartal 2 ya, untuk kuartal 3-nya. Kayak gitu sih guys. Nah, coba kita hitung ya untuk peningkatan kuartal 1 ke kuartal 2-nya. Coba kita lihat aja di sini untuk IDX. Oke, kita silang dulu laporan keuangan. Guys, kayaknya bermasalah nih websitenya nih. Oke, MBAP kuartal 1. Oke, kita lihat di sini financial statement yang PDF aja. Bukan.
laba. Ya, ini. Coba kalau kita bandingkan kenaikannya, ini dari kuartal 1 ke kuartal 2 dulu ya guys ya. Itu kan 44 juta awalnya, kemudian naik menjadi 111 juta. Berarti 111 dikurangin dengan 44. Iya, naik sekitar 67 juta dolar dari kuartal 1 ke kuartal 2. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kenaikan dari kuartal 2 ke kuartal 3, guys. Di sini berarti kuartal 2-nya kan 111, kuartal 3-nya 162 ya, guys ya. Oke, 162 dikurangin dengan 111. Iya, 51 juta dolar untuk kenaikan dari kuartal 2 ke kuartal 3. Artinya di sini ada penurunan revenue ya, atau kenaikan begitu. Kalau kita bandingkan dengan kenaikan dari kuartal 1 ke kuartal 2. Kalau kuartal 1 ke kuartal 2-nya itu adalah 67 juta dolar. Kalau dari kuartal 2 ke kuartal 3-nya itu adalah 51 juta dolar. Ya, meskipun demikian memang apa ya guys ya? Maksudnya ini kan tetap mengalami kenaikan dari total labanya begitu loh ya. Kalau kita lihat juga di IPS-nya juga ya mengalami kenaikan untuk anualisnya begitu. Jadi ya sebetulnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi untuk memastikannya coba kita lihat untuk dividen yield-nya begitu ya. Oke, ini dari labanya. Kemudian dari laba rugi per sahamnya ini totalnya ya 0,132 per share-nya. Jangan lupa ini dalam bentuk dolar. Kita harus konversikan ke dalam bentuk rupiah ya. Nah, tapi di sini kalau saya lihat bahwa tidak ada acuan dolarnya, itu $1 itu berapa rupiah, guys. Jadi kita pakai data yang terbaru, $1 itu, bentar ya, guys. Coba kita cek sama-sama $1 itu berapa rupiah. Kalau nggak salah masih tembus 15.000, guys. Nih, global. Ya, 15.500. Oke, berarti tadi kan untuk IPS-nya itu ya, jadi IPS di sini itu adalah IPS kuartal 1 ditambah dengan kuartal 2 ditambah dengan kuartal 3 ya. Itu adalah 0,132 guys. 0,132 dikalikan dengan 15.500. Ya, dapat 2046 guys. Ini adalah IPS gabungan kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3. Nah, kalau kita pengen tahu untuk IPS kuartal 3-nya aja itu gimana caranya? Sebetulnya di RTI pun juga sudah tersedia ya guys, tapi coba saya akan memberitahu caranya guys ya, ngasih tahu hitung-hitungannya bagaimana. Ini kan kita dapat nih untuk IPS kuartal 1, 2, 3-nya itu kan adalah 2000-an. Berarti ini masih dikurangin dengan kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Oke, kita lihat di sini untuk di RTI IPS kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu adalah 521, berarti dikurangin dengan 521 dikurangin lagi dengan IPS kuartal 2-nya itu 883. 833 didapatkan, nah ini 600-an guys. Ya hampir sama, mirip lah dengan RTI ya. Kenapa bisa beda dikit ya, karena memang untuk konversi ke rupiahnya itu kan saya menggunakan satu dolar itu di harga yang sekarang gitu ya, ke dalam rupiah begitu. Nah, kita tidak tahu nih waktu kapan dia bikin laporan keuangannya. Bisa jadi $1 itu 15.500 sekian atau 15.300 sekian kayak gitu kan. Ya itu sih guys, setidaknya mirip begitu. Nah itu caranya guys ya. Nah ini adalah IPS kuartal 3, yaitu 600-an ya IPS ya gitu. Nah sekarang dari sini ya IPS-nya kita bisa hitung untuk IPS anualisnya. Nah di RT kan udah ada, kita pakai data RTI bahwa untuk IPS anualisnya itu sebesar 2686. Ini lebih gede daripada IPS anualis di tahun 2021 guys. Ya ini lebih gede, artinya bahwa kita punya cerita di sini bahwa untuk emiten ini itu cenderung untuk meningkatkan kinerjanya
ya kalau kita bandingkan tahun lalu begitu loh ya. Itu sih guys. Nah, untuk selanjutnya adalah kan kita udah dapat nih EPS anualisnya. Kita bisa hitung untuk potensi dividennya dan dividen yieldnya berapa ya. Seperti biasa saya menggunakan tiga opsi ya. Yang pertama yaitu untuk opsi pesimis ya, dividen pesimis, kemudian dividen konservatif dan juga dividen optimisnya guys, kayak gitu. Untuk pesimis dulu kita hitung ya, dia paling sedikit itu DPR-nya adalah 40%. Di sini kita coba kalikan dengan 40%, jangan lupa bagi 100 karena persen ya. Oke, tembus 1000 guys. Ini adalah dividen pesimisnya, tembus 1000 kayak gitu. Nah, sekarang harganya berapa sih untuk MBAP ini? Coba kita hitung. Kita lihat sama-sama ya. MBAP. MBAP. Ya, 8.650 guys. Ya, dari sini kita bisa hitung nih. Untuk potensi dividen yieldnya di harga 8.650 di harga yang sekarang ya. 8650. Iya, 12,4%. Ini masih worth it guys. Ya. Kenapa? Karena di atas return dari reksadana yang hanya 4%. Kenapa saya membandingkan dengan reksadana? Ya kita memilih saham ya pastinya untuk apa ya, memilih return yang lebih gede gitu loh daripada reksadana. Kalau lebih kecil daripada reksadana ya mendingan nabung di reksadana aja gitu loh ya. Itu sih guys. Jadi 12,4% ini dividennya masih gede begitu loh ya, jadi nggak ada masalah begitu loh sebenarnya ya. Nah sekarang saya akan hitung untuk potensi harganya ya, harga pesimisnya aja berapa kayak gitu. Ya udah, kalau kita hitung potensi harganya ya, harga capital gainnya, harga sahamnya begitu berdasarkan dividen yield pesimisnya. Nah, kalau saya hitung-hitungannya begini guys. Ya tadi kan dia bagiin 1000-an ya guys ya untuk DPR, coba kita hitung lagi. DPR-nya kan paling kecil 40%, berarti dikali dengan IPS anualisnya 2686 dibagi 100 ya 1074 guys. Berarti 1074 ini kalau kita bagi, kalau harga sahamnya itu adalah 10.000, iya masih 10% guys. Artinya ini bisa lebih dari 10.000 begitu, masih worth it di atas 10.000, di harga 10.000 juga masih murah banget gitu loh ya. Nah coba kalau lagi 1074 ini dividen pesimisnya ya guys, dibagi dengan 15.000 kelebihan, dapat 7% returnnya ya. Soalnya juga masih ada investor yang apa ya, maksudnya beli saham itu yang dividen yieldnya juga bahkan kecil banget, 2%-an gitu. Kalau 7%-an sih masih worth it gitu loh. Artinya dia ke harga 15.000 pun juga masih bisa. Kayak gitu sih guys ya. Nah, kalau 16.000 guys, coba 10.074 tadi dibagi 16.000. Ya, dapat 6% kayak gitu loh ya. Kalau 20.000, 10.074 dibagi dengan 20.000. Ya, 20.000 aja masih murah, dapat 5% di atas reksadana guys dividen yieldnya. Ini adalah dividen yield pesimis. Artinya ya, kalau saya boleh simpulkan bahwa 20.000 ini saham masih worth it. Karena return yang kita dapatkan atau dividen yieldnya itu masih 5%. Begitu guys ya. Itu sih guys. Jadi harga 20.000 pun juga masih worth it ini saham. Begitu ya. Nah, ini untuk hitung-hitungan pesimisnya. Coba kalau kita sekarang eh, pakai hitung-hitungan konservatif ya guys ya. Kan dia pernah bagiin 40%. Dia juga pernah bagiin 149% dan 73%. Ini dibagi 3 data
Ya, 87,3 ini adalah potensi rata-rata DPR-nya ya, 87,3%. Kemudian dikalikan dengan IPS anualisnya itu adalah 2686, dapatkan ini dibagi dengan 100. Iya, tembus 2000. Dividennya tembus 2000 guys. Gila, setengahnya dari ITMG ini ya. Kalau menurut saya sih masih bisa sih ini. Cuman market cap-nya memang kecil sih untuk MBAP ini kayak gitu. Ya, berarti di sini untuk potensi dividen yield-nya kita hitung aja untuk hitungan konservatifnya dibagi dengan 8650 guys. Oke, dapat 27% jika dia membagikan minimal 80% dividennya. Artinya dividen yield di tahun depan itu adalah 27%. Begitu. Ini gede banget sih ya. Ini hitung-hitungan konservatif begitu. Kemudian untuk hitung-hitungan optimisnya, paling optimisnya, dia paling gede itu pernah bagiin 149% guys. Dikalikan dengan anualisnya 2686 dibagi dengan 100. Ini 4000 guys. Edan sih ini ya 4000 gitu loh. Mungkin lebih gede juga dari TMG tahun ini ya, kayak gitu. Sorry, tahun lalu begitu. Bulan Mei ya di TMG terakhir. Ya itu sih guys, berarti potensi dividen yield-nya 8650 dapat ya 46%. Ini gede banget sih. Tapi ini hitung-hitungan optimis ya guys ya. Saya sih biasanya sih pakainya yang konservatif. Jadi ambil nilai tengahnya gitu. Rata-rata dividennya berapa gitu. Ya, tadi kan dapat 27 persenan ya. Lebih dari 20% itu hanya saya temui ya. Return dividennya itu di batu bara guys. Kayak gitu. Itu sih guys ya. 46% ini gede banget sih. Artinya ini ya harga 20.000 pun juga masih bisa. Mungkin ya bisa jadi juga the next ITMG kayak gitu. Tapi ini market cap-nya emang kecil sih guys. Coba kalau kita lihat market cap-nya. Nih, kita ganti dengan MBAP. Sorry, maaf sih. MBAP. MBAP ya 10 triliun tapi 1,23 miliar lembar ya guys ya. Jadi ya sedikit banget ya ini ya. Pemegang saham di masyarakat cuma 10%, artinya tidak begitu liquid sih guys. Kayak gitu. Jadi kenaikannya cenderung lemot juga, tapi masih worth it di harga sekarang. Begitu. Bahkan 20 harga 20.000 aja itu masih murah. Karena potensi return dividendnya itu masih gede guys. Kayak gitu sih guys. Ya mungkin pembahasan kita untuk laporan keuangan kuartal 3 dari MBAP ini cukup sampai di sini aja ya. Mungkin kalau kalian punya requestan untuk membahas laporan keuangan dari emiten apapun silahkan boleh komentar ya. Oke, kalau video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di see you semua, bye.